saya ingin jadi militer itu dari kecil. Saya nggak mau masuk sekolah kalau saya tidak pakaian tentara. Keinginan ke orang tua kami, Prabowo harus belajar di Amerika. Prabowo membangkang, dia mau ke Amerika, mau ke Magelang. Ini bukan perwira salon, tapi beliau berada di medan pertempuran dan mempertaruhkan jiwa raganya gitu. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sebuah monumen yang tersembunyi di antara kesibukan kota Tangerang Selatan, Banten seakan menjadi lorong waktu yang bisa menyeret ingatan ke masa lalu. Monumen Palagan Lengkong di Kecamatan Serpong yang dahulu merupakan markas tentara Jepang menjadi penanda sebuah pertempuran antara tentara Republik Indonesia dengan pasukan Jepang pada 25 Januari 1946. Sebanyak 34 taruna Akademi Militer Tangerang dan 3 perwira TRI gugur. Nama mereka diabadikan di monumen ini. Dalam deretan nama, terdapat nama Subianto Joyo Hadikusumo dan Sujono Joyo Hadikusumo. Keduanya tak lain adalah paman dari Prabowo Subianto. Sebagai wujud penghormatan keluarga, ketika Prabowo lahir, ia diberi nama Prabowo Subianto. Nama Subianto berasal dari nama sang paman yang gugur di medan tempur. Nama kakak saya kan Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Nah, Prabowo itu dari Sanskerta ya, dari Jawa. Kan kami kan keluarga Jawa, keluarga Jawa Minahasa. Ya. Nah, Prabowo namanya dari Prabu. Prabu kan jadi Prabowo. Nah, itu kan dari Sanskerta, dari wayang. Subianto adalah paman kami yang gugur di medan tempur tahun 46. Paman saya itu gugur di dalam pertempuran di Lengkong, ya, Tangerang waktu tahun 46 dalam perang kemerdekaan. Itu sangat memukul kakek dan nenek saya. Ya, mereka hilang 2 putra dalam hari yang sama. Jadi setiap saat saya datang ke rumah kakek dan nenek saya selalu diingatkan dengan pengorbanan mereka. Prabowo Subianto, yang lahir pada 17 Oktober 1951, tumbuh di lingkungan keluarga terpelajar. Sang ayah, Sumitro Joyo Hadikusumo, dikenal sebagai begawan ekonomi. Pernah menjadi politisi Partai Sosialis Indonesia, serta pernah menjadi Menteri Keuangan. Prabowo merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Mereka tinggal di rumah yang kini kerap disebut sebagai Rumah Kertanegara di Jakarta Selatan. Ya, ini orang tua saya di sini dulu. Ya, keluarga saya semua di sini. Kamar tidur saya di belakang situ. Pak Mitro di atas situ. Adik saya Pak Hashim di bawah sini. Masih sampai sekarang, Pak? Apa udah berubah fungsi? Udah berubah. Saya rombak-rombak. Namun masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, mengikuti ayahnya yang tinggal berpindah-pindah negara. Karena itulah, Prabowo menempuh pendidikan dasar dan menengah di sejumlah negara berbeda, yaitu Elementary School di Hong Kong, Victoria Institution di Malaysia, Zurich International School di Swiss, dan The American School di Inggris. Di
Di masa muda, Prabowo sudah bersentuhan dengan dunia aktivisme, terutama saat ia bersahabat dengan Soehoki. Tokoh yang meninggal pada 1969 merupakan aktivis pergerakan mahasiswa era 1960-an. Bersama Soehoki, Prabowo pernah mendirikan LSM Pembangunan. Kisah persahabatan keduanya tertuang dalam buku catatan seorang demonstran yang ditulis Soehoki. Foto ini memperlihatkan saat Prabowo muda meletakkan karangan bunga di makam Soehoki. Memang saya dekat sama Soehoki. Soehoki lebih tua dari saya kira beliau waktu itu mungkin 4-5 tahun lebih tua dari saya. Beliau dekat dengan orang tua saya waktu itu. Saya pulang dari luar negeri, kemudian dikenalkan sama beliau. Ya, beliau anaknya juga waktu itu orangnya sangat cerdas, tapi yang menonjol adalah semangat, bisa saya katakan revolusioner ya. Beliau tuh ingin membela kebenaran, membela rakyat, karena semangat ingin melakukan perubahan, ingin melakukan kegiatan nyata. Jadi ya kita dulu mendirikan suatu LSM, suatu gerakan lembaga pembangunan ya. Kita ingin melaksanakan pembangunan ekonomi dari desa-desa. Jadi concern saya kepada pembangunan pedesaan udah lama. Meski sudah diterima di Fakultas Ekonomi Colorado University dan George Washington University, Prabowo mantap melanjutkan studi ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI di Magelang. Keinginan ke orang tua kami, Prabowo harus belajar di perguruan tinggi yang di Amerika. Nah itu Prabowo agak membangkang. Prabowo membangkang, tidak mau ke Amerika, mau ke Magelang. Prabowo sendiri mengaku tertarik dengan dunia militer sejak masih anak-anak. Saya ingin jadi militer itu dari kecil. Dan saya waktu itu masuk sekolah pertama, saya nggak mau masuk sekolah kalau saya tidak pakaian tentara. Jadi masuk sekolah harus pakai baju. Iya, baju tentara. Saya pakai sepatu dibikin sepatu hitam tentara gitu, bajunya tentara. Baru saya mau ke sekolah. Prabowo masuk AKABRI pada 1970, seangkatan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Ria Mizard, Ria Kudu, dan Agus Wirahadikusuma. Lulus dari Akademi Militer, Prabowo bergabung dengan pasukan elit Angkatan Darat, yaitu Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda yang kini bernama Kopassus. Timur Timur yang ketika itu merupakan bagian dari Indonesia, menjadi medan tempur Prabowo saat ditugaskan sebagai komandan peleton dalam operasi Nenggala. Dengan usia yang masih 26 tahun, Prabowo menjadi komandan peleton termuda. Prabowo memiliki peran besar dalam penangkapan pemimpin Fretilin Nicolas dos Reis Lobato. Saya masih ingat sekali sejumlah cerita-cerita bagaimana beliau ada masalah dengan payung terjunnya, ada masalah ketika membawa komandannya itu yang tertembak di kakinya, ya, dan dia tanpa senjata, tetapi sniper itu akhirnya tidak menembakkan pelurunya, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang Pak Prabowo lolos dari maut gitu ya. Jadi beresiko. Jadi bukan perwira salon ya, yang memang di belakang meja tapi beliau berada di medan laga, medan-medan pertempuran dan mempertaruhkan jiwa raganya gitu. Saat berpangkat kapten pada 1983, Prabowo menjabat sebagai Wakil Komandan Kesatuan Anti Teror Detasemen 81 Kopasanda. Sementara posisi komandan ditempati Luhut Binsar Panjaitan. Saat itulah, Prabowo mendapat nama Sandi 08 yang diberikan oleh Luhut, dan sebutan 08 hingga kini tetap identik dengan Prabowo yang terpilih menjadi Presiden ke-8. Waktu saya kapten, komandan saya orang Batak.
namanya Pak Luhut Panjaitan. Dia bilang, "Wah, apa ini? Tentara kok selalu pakai bahasa Jawa?" Kita rubah. Sandi-sandi kita sekarang pakai angka. Siap, komandan, saya bilang. Karena saya komandan, sandi saya 09. Karena 9 angka tertinggi kan gitu. Kau wakil saya, kau 08. Siap. Dari kapten sampai jenderal, sampai pensiun, sampai jadi presiden terpilih, saya dipanggilnya 08 terus. Saya baru sadar, oh jangan-jangan ini. Mungkin ada sesuatu kekuatan yang beri saya angka 8, akhirnya saya jadi presiden ke-8. Pak Prabowo kok buka-buka sampai ke situ benarnya. Nah terus kemudian panggilan radio. Kan radio itu ada ya call sign istilahnya ya. Pernah itu, nah jadi berapa kali kita rubah. Terus kemudian 08 tuh memang kita lihat kata orang Tiongkok, kata orang Chinese teman-teman, laki yang tidak pernah infinity ya, abadi. Benar. Jadi ya terus Pak Prabowo tarik mungkin saya ini ya itu udah tahu alam punya, mungkin memang sudah waktunya Pak Prabowo jadi presiden, jadi presiden. Ya kita doain aja jadi presiden yang hebat lah ke depan ini. Prabowo mencapai puncak karir tertinggi di pasukan elit ketika menjabat sebagai Komandan Kopassus pada 1995 dengan pangkat Brigadir Jenderal. Salah satu tugas besar yang diemban Prabowo ketika itu adalah saat memimpin operasi pembebasan sandera Mapenduma di Irian Jaya yang kini bernama Papua. Ini merupakan operasi pembebasan 26 peneliti ekspedisi Lawrence 95 yang disandera organisasi Papua Merdeka pimpinan Kelly Kwalik di desa Mapenduma, Jayawijaya. 7 di antara sandera merupakan warga negara asing, terdiri dari 4 warga Inggris, 2 warga Belanda, dan 1 warga Jerman, sehingga peristiwa ini mengundang sorotan internasional. Iya, kita kejar terus dong. Akan dikejar, ABRI kan kejar terus. Setelah Kopassus menyerbu markas OPM, para sandera berhasil dibebaskan, namun 3 di antaranya tewas di tangan penyandera. Saya bersyukur bahwa ini selesai, tapi jelas kita juga sedih bahwa ada 2 sandera yang tidak berhasil kita selamatkan. Tapi prajurit-prajurit kita telah berbuat yang sangat maksimal. Mereka bekerja dengan sangat baik. Seiring dengan pengembangan Kopassus menjadi 5 grup, pangkat Prabowo naik menjadi Mayor Jenderal dan menjabat Komandan Jenderal Kopassus. Pada Maret 1998, Prabowo dipromosikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat dengan pangkat Letnan Jenderal. Salah satu fase penting dalam kehidupan Prabowo adalah saat perkenalannya dengan Siti Hediati Haryadi atau lebih dikenal dengan sebutan Titi Soeharto, yang tak lain adalah putri dari Presiden Soeharto. Titi sendiri murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo. Setelah menjalin kisah kasih selama 2 tahun, Prabowo dan Titi pun melanjutkan ke jenjang pernikahan. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para hadirin yang telah memenuhi undangan kami untuk turut serta menyaksikan pernikahan anak-anak kami. Pernikahan Prabowo dan Titi digelar pada 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dengan nuansa adat Jawa.
Prabowo dan Titi dikaruniai seorang putra yang diberi nama Ragowo Hedi Prasetya atau lebih akrab disapa Didit Prabowo. Setelah tak lagi aktif di militer, Prabowo berkiprah di politik. Prabowo mulai mengikuti kontestasi untuk meraih posisi sebagai orang nomor 1 di Republik Indonesia dengan mengikuti konvensi calon presiden Partai Golkar pada 21 April 2004. Ia bersaing dengan Akbar Tanjung, Wiranto, Abu Rizal Bakri, dan Surya Paloh. Pada akhirnya, Golkar menetapkan Wiranto sebagai calon presiden untuk bertarung di Pilpres 2004. Memilih calon presiden akan kita hadapi nanti pada bulan Juli tahun 2004 yang akan datang. Saat Prabowo masih menjadi anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, orang-orang dekat Prabowo terutama Fadlizon dan Hasim Joyo Hadikusumo mulai menggagas pembentukan partai politik baru yang akan menjadi kendaraan politik Prabowo. Pak Prabowo memang mulanya berpendapat bahwa sudah banyak ini partai politik, kita jangan membuat masalah baru. Dan beliau juga sudah menjadi penasehat di partai Golkar ketika itu. Jadi ya tentu ingin mendapatkan dukungan dari Golkar gitu. Tapi waktu itu saya sampaikan bahwa mungkin lebih bagus kita membuat satu partai politik baru dengan satu manifesto dan platform yang baru sama sekali sesuai dengan pikiran-pikiran Pak Prabowo. Akhirnya lahirlah Partai Gerindra. Partai Gerindra resmi berdiri pada 6 Februari 2008. Prabowo Subianto, Partai Gerindra, dan rakyat Indonesia tidak mau berlutut di depan bangsa lain, saudara-saudara saya. Lambat laun, Partai Gerindra menjadi partai yang besar. Sejak pertama kali ikut serta pada pemilu 2009, perolehan suara Partai Gerindra terus meningkat. Dari 4,46% pada 2009, naik menjadi 11,81% pada 2014, 12,57% pada 2019, dan 13,22% pada pemilu 2024. Nah kan Partai Gerindra ini dari pertama didirikan naik terus kan perolehan suaranya. Ya. Itu yang menjadi kekuatan Gerindra paling utama Pak Prabowo. Saya pikir ya, jadi aura Pak Prabowo atau itu sangat membantu Gerindra untuk menaikkan suaranya. Kita itu coba bayangkan sebuah partai baru dengan 4,5% waktu itu awalnya. Terus pada pemilu berikutnya 2014 itu kita sudah nomor 3 gitu loh. Sudah menjadi nomor 3 dengan perolehan anggota DPR yang duduk itu kalau nggak salah sekitar 73 gitu loh. Jadi cukup besar. Nah, itu lagi-lagi aura Pak Prabowo. Partai Gerindra pun menjadi kendaraan politik yang mengantarkan Prabowo menuju kontestasi Pilpres. Pada Pilpres 2009, Prabowo Subianto maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi Megawati Soekarno Putri. Pasangan Megawati Prabowo bertarung melawan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono dan pasangan Yusuf Kala Wiranto. Pada Pilpres ini, SBY kembali terpilih sebagai presiden untuk periode yang kedua. Demi Allah, saya bersumpah. Pada Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo berhadapan dengan Joko Widodo. Pada 2014, Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa dan pada 2019 berpasangan dengan Sandiaga Uno. Kedua ajang Pilpres itu menempatkan Joko Widodo sebagai presiden pilihan rakyat selama 2 periode. Pada akhirnya, Prabowo menjemput takdirnya untuk memimpin Indonesia setelah memenangi Pilpres 2024 berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sebagai mantan prajurit, Prabowo telah menunjukkan ketangguhannya di jalur politik. Yang saya hormati
dan yang saya muliakan, Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2014-2024, Bapak Insinyur Joko Widodo, ia telah melewati jalan panjang untuk melunaskan tekad dan janjinya, yakni mempersembahkan sisa hidupnya untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya telah mendapatkan mandat dari Ibu Megawati untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Tuhan memberikan sebuah jabatan yang saya bisa berbuat sesuatu. Ini sekali lagi berbeda dengan kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya. Ucapkan terima kasih untuk Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Bengawan Solo, riwayatmu ini seperti Bengawan Solo yang mengalir sampai jauh, begitu pula kisah hidup Joko Widodo. mengalir sampai jauh. Usai melangkah jauh, diawali sebagai pengusaha kayu, kemudian wali kota, gubernur, hingga puncaknya satu dasawarsa di kursi presiden, pulang kembali ke Solo adalah pilihan Joko Widodo. Tidak sekedar kota kelahiran, Solo tidak bisa dipisahkan dari sosok Joko Widodo, karena dari sinilah semua cerita panjang tentang sosok Presiden ke-7 Republik ini bermula. Bantaran Kali Anyar jadi saksi bagaimana Jokowi kecil tumbuh besar layaknya anak-anak yang lain. Setumpuk kenangan tertinggal dari rumah sederhana di pinggir kali, kampung Cindere Jolor, Gilingan, Banjarsari, yang dulu jadi tempat tinggalnya bersama orang tua. Dia tuh pendiam, dia tidak banyak omong. Dulu kan sungainya masih kecil, Mas, dan lagi pasirnya banyak kan hari. Setelah habis mandi di sungai, masuk ke sungai langsung naik gulung-gulung di atas pasir. Tapi kalau di rumah, ya kolokan ya. Misalnya dia minta apa-apa, makanan apa yang dia pengen harus ada. Ibunya selalu memberi. Kenapa? Selalu dituruti. Karena dia sulit makan. Nah, jadi Pak Jokowi itu dari kecil badannya ya kecil seperti itu. Pertama ya nggak nyangka, ternyata setelah jadi presiden dia berkunjung ke Solo, sering ke Solo itu mesti saya dicari. Waktu itu membagikan sertifikat di Kota Barat, dia mampir ke Gilingan. Ketemu itu ya baik, tapi kan banyak penjaganya, banyak ajudannya yang kita sulit misalnya kalau mau ketemu. Tapi kalau lihat kita, tetap dia masih ingat dengan kita. Dilahirkan dari pasangan Wijiatno Notomiharjo dan Sujiatmi, Joko Widodo, sang anak sulung, dikenal sebagai anak pendiam. Keluarga dan kerabat di Solo tidak ada yang menyangka takdir telah benar-benar mengantarkannya hingga ke Istana Presiden.
Bu Sutarti. Ada nggak? Kayaknya mirip itu, Pak. Itu bukan Pak Jokowi. Ya. Enggak, maksudnya gini. Kalau orang didorong-dorong cepet jadi gini itu kan yang ngomong gampang. Yang melakukan kan juga enggak mudah. Bagi kita yang deket ya cuma kita berdoa. Kalau itu memang kehendak Tuhan, dia ini harus jadi presiden, ya biarin aja. Jadi presiden ya. Penggusuran kemudian membuat keluarga Noto Miharjo terpaksa pindah dari bantaran Kalianyar. Di rumah sederhana inilah Joko Widodo menghabiskan masa remajanya bersama orang tua dan 3 adiknya. Saya jadi bayangin waktu kecil saya dulu. Hidup di bantaran sungai, di pinggir sungai, dalam sebuah kehidupan yang sangat sulit. Dan digusur. Ya, dan sekarang ini saya sangat bersyukur sekali. Tuhan memberikan sebuah jabatan yang saya bisa berbuat sesuatu, dan ya saya ingin melakukan sesuatu itu. Beranjak dewasa, Jokowi kemudian mengenyam bangku kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Ia menyelesaikan kuliah dengan menggenggam gelar insinyur kehutanan pada tahun 1985. Di tahun yang sama pula, Joko Widodo bertemu dan akhirnya menikahi gadis pujaan hatinya, Iriana. Pernikahan Joko Widodo dan Iriana berlangsung sederhana di Solo. Benarkah Bapak jatuh cinta pada pandangan pertama pada Bu Iriana? Ya, di rumah. Di rumah? Karena Bu Jokowi itu, Bu Iriana itu kan temannya adik saya. Terus main ke rumah? Iya, main ke rumah waktu masih SMA. Begitu lihat langsung, wah ini dia gitu ya Pak ya? Ya kira-kira seperti itu. Joko Widodo dan Iriana kemudian memiliki 3 putra dan putri, yakni sang sulung Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, serta sang bungsu Kaesang Pangarep. Mengikuti jejak ayahanda, Jokowi kemudian mendirikan CV Rakabu, cikal bakal usaha kayu miliknya. Tahun demi tahun, bisnis kayu yang dirintisnya terus berkembang. Pada pertengahan tahun 90-an, usaha mebel dan furniturnya melesat, bahkan menembus pasar mancanegara. Dari sinilah, Jokowi lambat laun mulai dikenal warga Solo. Setelah bergabung di PDI Perjuangan pada tahun 2005, ia mantap mencalonkan diri pada pemilihan wali kota Solo. Berpasangan dengan FX Hadi Rudiatmo, saat itu pasangan ini meraup sekitar 36% suara. Raihan ini cukup untuk mengatakannya menjadi wali kota Solo, mengalahkan 3 pasangan calon lain. Di awal kepemimpinannya di Solo, Jokowi langsung dihadapkan pada masalah-masalah penataan kota yang harus segera diatasinya. Salah satu yang masih terus diingat warga Solo adalah keberhasilan Jokowi memindahkan pedagang kaki lima di Banjarsari ke Pasar Notoharjo. Kebijakan merelokasi PKL biasanya sulit dieksekusi, tidak jarang berujung bentrokan. Tapi ujian pertama ini bisa diatasi Jokowi dengan mulus. Pendekatan persuasif dan dialog jadi kunci kekuatannya.
Jangan sampai cara-cara yang dilakukan di daerah-daerah yang lain dengan penggusuran dianggap bahwa itu cara yang benar. Relokasi PKL ke Pasar yang Baru bahkan dirayakan dengan sebuah kirap akbar. Keberhasilan merelokasi PKL membuat namanya makin berkibar. Joko Widodo kemudian terpilih kembali menjadi wali kota Solo tahun 2010. Joko Widodo kali ini menang mutlak, tidak terkalahkan, dan hanya kalah di 1 TPS. Berbagai kebijakan baru diterapkan pada periode keduanya. Di antaranya adalah hari bebas kendaraan di Solo. Yang fenomenal adalah hadirnya kendaraan yang diklaim asli buatan siswa SMK di Solo yang diberi nama SMK. Munculnya mobil SMK mengundang perhatian banyak orang. Nama Joko Widodo pun semakin menggaung di seantero negeri. Banyak mata memperhatikan sepak terjangnya di Solo. Meski baru 2 tahun menjalankan periode keduanya di Solo, namanya mulai diperhitungkan untuk maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Koalisi PDI Perjuangan bersama Gerindra pun akhirnya sepakat mencalonkan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Fokus pada janji perbaikan di segala lini, Jokowi Ahok akhirnya mengalahkan rival terberatnya, petahana Fauzi Bowo Nahrawi Ramli di putaran kedua. Kemenangan ini dianggap sebagai tonggak penting dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia karena sosok Joko Widodo sanggup mengalahkan koalisi gemuk di kubu pasangan Fauzi Bowo. Jokowi ini sebenarnya adalah salah satu orang dari sedikit ya, ketika pilkada langsung dilaksanakan. Itu yang kemudian mengembangkan strategi politik populisme. Politik populisme yang kemudian bisa menunjukkan dia berbeda dengan elit-elit yang mapan sebelumnya. Salah satu kunci kemenangan Jokowi Ahok adalah kampanye yang sangat dekat dengan masyarakat. Belusukan menjadi istilah yang identik dengan gaya kepemimpinan Joko Widodo. Kamu lihat di sana dulu, ya kan? Kemudian kamu turun lihat dalamnya ada apa. Lihat di sana, baru kelihatan. Saat belusukan, ia tampil sederhana, minim pengawalan, dan tanpa seremoni formal. Belusukan dilakukannya untuk mengatasi masalah-masalah di ibu kota. Jokowi juga kerap tampil di atas panggung bersama sejumlah musisi. Di luar karir politiknya, Jokowi memang dikenal menggemari musik rock, bahkan mengakui mengidolakan grup band Metallica, sebuah gaya baru kepemimpinan dalam perpolitikan tanah air. Selama menjabat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo meninggalkan sejumlah warisan kebijakan yang berdampak besar, seperti gaya belusukan, Kartu Jakarta Sehat, dan Kartu Jakarta Pintar, revitalisasi pasar tradisional, normalisasi sungai, serta penataan kampung. 14 Maret 2014 jadi hari yang penting bagi Joko Widodo. Di tengah-tengah belusukan sederhana ke rumah Si Pitung di Marunda, Jakarta Utara, Gubernur Joko Widodo mengumumkan berita besar yang sejak beberapa bulan sebelumnya sudah menjadi perbincangan publik. Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya siap melaksanakan.
ini atau Pak pukul Di saat yang sama, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung juga mengumumkan namanya sebagai calon presiden pada Pilpres 2014. Pengumuman ini mengakhiri spekulasi panjang tentang apakah Jokowi akan maju sebagai capres. Sepucuk surat tulisan tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, jelas memberi mandat kepada Joko Widodo untuk maju sebagai calon presiden. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai mata hati, keadilan, dan kejujuran dimanapun kalian berada. 1. Dukung Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia. Pencalonan Jokowi sebagai capres segera mengubah dinamika politik nasional. Lagi siapa? Lagi siapa? Lagi siapa? Lagi siapa? Pengumuman Jokowi sebagai capres juga disambut euforia para pendukungnya. Jokowi dipandang sebagai simbol perubahan. Banyak pihak juga melihat Jokowi sebagai sosok alternatif yang segar. Nah, ini sekali lagi berbeda dengan kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya. Jokowi bukan orang intelektual dan Gus Dur berbeda karena Jokowi bukan pemimpin partai atau pemimpin ormas. Dengan Megawati berbeda karena partai, dengan SBY juga berbeda karena Jokowi bukan orang militer. Pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala mengusung tema perubahan, pemerintahan yang bersih, pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi. Tema besarnya adalah revolusi mental. Kampanye yang panjang dan penuh ketegangan melawan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Jokowi Yusuf Kala akhirnya memenangkan pemilu presiden 2014 dengan perolehan suara 53,15%. 20 Oktober 2014, Joko Widodo dilantik menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemenangan ini menandai dimulainya era baru dalam politik Indonesia. Pembangunan infrastruktur mulai dari jalan tol, waduk, jembatan, bandara, hingga pembangunan sektor maritim jadi program prioritas. Pemerintahan Jokowi pada periode pertama berpegang pada program Nawacita atau 9 agenda prioritas untuk membawa perubahan dan reformasi. Meski ada sejumlah kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra, Joko Widodo dianggap mampu menjaga stabilitas politik hingga meraih dukungan kuat dari masyarakat untuk melanjutkan pemerintahannya. Inilah yang kemudian membuat Jokowi maju kembali pada kontestasi pemilihan presiden tahun 2019. Mendapat dukungan dari koalisi besar, Jokowi kembali harus berhadapan dengan Prabowo Subianto. Di detik-detik akhir masa pendaftaran ke KPU, Jokowi memilih Ketua Majelis Ulama Indonesia saat itu, Kiai Haji Ma'ruf Amin, sebagai wakilnya. Sementara Prabowo berpasangan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta kala itu, Sandiaga Uno. Kampanye Pilpres 2019 disebut-sebut menjadi kontestasi politik paling panas pada era modern negeri ini. Polarisasi politik terjadi antara dua kubu pendukung. Meski ada ketegangan selama kampanye, pasangan Jokowi Ma'ruf Amin akhirnya memenangkan pertarungan dengan raihan suara 55,5%. Dari pemerintahan yang solid inilah, Joko Widodo berhasil meninggalkan sejumlah warisan penting di akhir masa jabatannya. Pembangunan infrastruktur adalah capaian ikonik selama kepemimpinan Jokowi, seperti ruas tol Trans Jawa, tol Trans Sumatera, sejumlah bandara dan pelabuhan, serta kereta cepat Jakarta-Bandung. Tidak hanya di pulau atau kota besar, Jokowi juga membangun jalan Trans Papua yang sudah lama terisolasi.
reformasi birokrasi serta peningkatan investasi dan kemudahan berusaha juga terus digalakkan Jokowi. Sebagai pilar pembangunan ekonomi masa depan, Jokowi mengembangkan sektor ekonomi digital dan revolusi industri 4.0. Kebijakannya selama pandemi COVID-19 juga dinilai cukup berhasil untuk menghindarkan Indonesia dari ambruknya perekonomian. Padahal saat itu dunia tengah dihadapkan pada krisis ekonomi akibat pandemi. Yang paling fenomenal, sekaligus menjadi warisan jangka panjang untuk negeri ini, adalah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kawasan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Sebuah mega proyek yang nantinya akan mengubah wajah pembangunan Indonesia di masa depan. Saya bicara apa yang ada di hati saya. Saya muak dengan ulah-ulah elit yang jahat di Jakarta itu. Selalu bohong kepada rakyat. Difitnah-fitnah saya dia, juga dihina-hina saya juga dia. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Saya datang ke sini memberi dukungan kepada saudara Jokowi dan saudara Basuki. Hanya yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 menjadi panggung politik yang mempertemukan Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Jokowi bertarung dalam pilkada yang diikuti oleh 6 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu. Prabowo memiliki andil besar dalam pencalonan Jokowi sebagai gubernur DKI. Ia berinisiatif mengusung Jokowi karena dianggap berprestasi saat menjadi wali kota Solo. Dengan modal 6 kursi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta, Prabowo menjalin komunikasi dengan PDIP yang memiliki 11 kursi. Ketika itu, untuk mencalonkan pasangan gubernur dan wakil gubernur minimal harus memiliki 15 kursi. Dengan dukungan koalisi PDIP dan Gerindra, pasangan Jokowi Ahok pun mendapat tiket untuk bertarung di pilkada. Mereka mendaftar di hari terakhir masa pendaftaran. Itu di tahun 2012 tepatnya. Waktu itu Pak Jokowi menjadi wali kota di Solo. Pak Prabowo berpendapat perlu ada perubahan di Jakarta. Dan kami sebagai partai baru kan belum punya banyak kader. Nah, melihat ada seorang tokoh di Solo yang cukup menonjol dan bisa melakukan perubahan di Jakarta. Akhirnya Pak Prabowo mengusulkan ini kepada Bu Mega untuk dicalonkan bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Baik PDI maupun Gerindra sama-sama mencalonkan Pak Jokowi untuk menjadi gubernur di Jakarta dan bisa memenangkan kompetisi dan mandat dari masyarakat Jakarta itu. Prabowo turut mengkampanyekan Jokowi untuk meraih kursi DKI 1. Bahkan, Prabowo juga mendanai keikutsertaan Jokowi Ahok dalam kontestasi. Saya datang ke sini memberi dukungan kepada saudara Jokowi dan saudara Basuki. Saudara Jokowi sudah dipilih. Ini yang milih bukan orang Indonesia, yang milih dunia. Salah satu dari 25 wali kota terbaik di dunia, saudara.
Setelah melalui pemungutan suara 2 putaran, pasangan Jokowi-Ahok akhirnya meraih kemenangan. Kiprahnya sebagai gubernur semakin menaikkan pamor Jokowi, sehingga muncul keinginan agar Jokowi menjadi pemimpin di level nasional. Hanya yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Namun, Jokowi harus berhadapan dengan Prabowo Subianto, dan kali ini sebagai rival politik. Karena Prabowo juga maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa. Saya dan Pak Hatta Rajasa menyatakan menerima kepercayaan dan amanat yang diberikan. Kontestasi Pilpres 2014 yang menghadapkan Prabowo dan Jokowi berlangsung dalam tensi yang panas, terutama di kalangan pendukung, bahkan hingga menimbulkan polarisasi atau keterbelahan, terutama di media sosial. Ya, pemicunya tidak ideologis, karena Prabowo dari sisi individu maupun kelembagaan Partai Gerindra itu mengembangkan ideologi yang nasionalis. Gitu. Ini nggak ada bedanya dengan ideologi yang dikembangkan oleh Jokowi dan partai-partai di belakangnya. Jadi menurut saya ini hanya sekedar strategi mobilisasi elektoral saja yang membuat polarisasi masyarakat seperti ini. Persaingan di panggung politik tak merusak hubungan Jokowi dan Prabowo. Ini antara lain ditunjukkan saat Jokowi dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014. Prabowo turut hadir. Bahkan Jokowi menyapa Prabowo sebagai sahabat. Yang saya hormati rekan dan sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto, Jokowi juga bertandang ke kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada 3 Oktober 2016. Usai pertemuan, Prabowo dan Jokowi memperlihatkan keakraban dengan naik kuda. Kita ingin semua yang baik, yang kondusif, dan itu yang kita inginkan, ya. Yang kita jaga, jangan sampai ada katakanlah unsur-unsur yang mau memecah belah bangsa. Musiknya sama ya, saya jadi tokoh-tokoh agama ikut mendinginkan suasana, ikut memberikan kesejukan. Tokoh-tokoh politik juga sama, mendinginkan suasana, memberikan kesejukan. Memasuki tahun 2019, Jokowi dan Prabowo kembali bertarung di panggung politik. Pada Pilpres 2019, Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin, sedangkan Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno. Seperti halnya Pilpres tahun 2014, Pilpres 2019 juga memicu keterbelahan masyarakat. Saya bicara apa yang ada di hati saya. Saya muak dengan ulah-ulah elit yang jahat di Jakarta itu. Muak. Selalu bohong, bohong kepada rakyat. Difitnah-fitnah saya diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Setelah memenangi Pilpres 2019, Jokowi kembali memimpin Indonesia untuk periode yang kedua.
3 hari setelah dilantik sebagai presiden, Jokowi mengumumkan daftar kabinet yang dinamai Kabinet Indonesia Maju. Yang mengejutkan, Prabowo Subianto turut bergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ia ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Selamat pagi, Pak. Saya kira tugas beliau, saya tidak usah menyampaikan, beliau lebih tahu daripada saya. Keputusan Prabowo untuk masuk dalam pemerintahan tentu bukan keputusan mudah karena menimbulkan kekecewaan di kalangan pendukung. Tentu saja ada pro dan kontra. Dari para pendukung ada yang mengatakan ya harus kontra, harus oposisi, harus ada yang secara permanen gitu melawan gitu ya. Merasa juga waktu itu ada kecurangan dan lain-lain. Tapi kan jalan-jalan konstitusional sudah kita tempuh semua, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Saya sendiri termasuk yang berpendapat memang ya kita harus bisa realistis. Jadi Pak Prabowo menurut saya memilih jalan yang bijak, yaitu mengedepankan kepentingan yang lebih besar, kepentingan nasional. Kepentingan nasional ini penting untuk stabilitas, karena tidak mungkin ada program yang bisa jalan, tidak mungkin ada pembangunan kalau tidak ada stabilitas. Selama di pemerintahan, Jokowi dan Prabowo kerap memperlihatkan keakraban mereka. Bahkan sejumlah momen kebersamaan Jokowi dan Prabowo kerap ditafsirkan sebagai kode dukungan terhadap Prabowo pada Pilpres 2024. Dan kode yang paling terang adalah ketika Projo, organisasi pendukung Presiden Jokowi, memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Dan kita melihat bahwa aspirasi harapan rakyat itu tertuju pada Pak Prabowo. Sehingga kami, Projo, memutuskan secara bulat, secara militan untuk mendukung Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan itu diamini pada 14 Februari 2024. Dengan keputusan rakyat mengangkat memilih Presiden Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan itu dikonsultasikan juga dengan Pak Jokowi? Ya, pasti. Kita diskusi, konsultasikan terus dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi terbukti mendukung penuh Pak Prabowo. Yang pintar mengajar orang yang belum pintar, baru Indonesia akan menjadi negara hebat, saudara-saudara sekalian. Prabowo kembali mengikuti kontestasi Pilpres pada 2024. Ini merupakan kontestasi Pilpres keempat yang diikuti Prabowo. Berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo berhadapan dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Yang terhormat, pasangan Prabowo-Gibran memenangi Pilpres dalam satu putaran dengan meraih 58,59% suara. Pasangan Anies Muhaimin memperoleh 24,95% dan pasangan Ganjar Mahfud mendapat 16,47%. Kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami. Tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan keberadaan Prabowo dalam pemerintahan Jokowi, prosesi transisi kepemimpinan nasional pun berjalan dengan baik. Saya bisa mengatakan bahwa transisi pemerintahan Pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo ini adalah transisi terbaik sepanjang negara ini berdiri. Kita bisa contoh dari presiden pertama ke presiden kedua, ketiga. Inilah transisi terbaik yang pernah ada dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejarah telah menempatkan Jokowi dan Prabowo dalam estafet kepemimpinan nasional. Segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas
segala salah dan hilaf selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Hidup saya, sumpah saya ingin mati di atas kebenaran. Saya ingin mati membela rakyat saya. Saya ingin mati membela orang miskin. Saya ingin mati membela kehormatan bangsa Indonesia.